Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Allah banyak menganugerahkan kepada kita kenikmatan, banyak menganugerahkan kepada kita anugerah-anugerah baik lahir maupun batin. Namun ada anugerah yang paling besar nilainya, yaitu anugerah iman dan Islam yang melekat di dada kita. Namun Allah yang telah menganugerahkan kepada kita sedemikian banyak, andaikan kita menghitung kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti tidak akan kita sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Namun demikian, seberapa banyak pun kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita mesti sadar bahwa itu adalah anugerah dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa bernapas, kita bisa berkedip, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan. Andaikan kita tidak diberikan kemampuan untuk berkedip saja barang sesaat, tidak perlu lama-lama 1 menit, rasa-rasanya kita sangat berat untuk melakukannya. Itu yang sangat ringan kita contohkan. Atau kita tidak bisa bernapas barang 1 menit atau 2 menit. Mungkinkah itu bisa? Ternyata tidak bisa. Itu adalah anugerah dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita untuk bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dalam surat Ibrahim disebutkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah pada Tuhanmu, la in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidanakum, maka akan aku tambahkan kenikmatan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu ingkar, jika kamu kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin wal hadirat, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa komponen apabila kita berbicara tentang masalah syukur nikmat. Sekurang-kurangnya ada 4 hal berkaitan dengan syukur nikmat ini. Pertama, syukur yang dilakukan. Kepada siapa kita bersyukur? Yang kedua, kenapa kita bersyukur? Yang ketiga, siapa yang diperintahkan untuk bersyukur? Dan yang keempat, bagaimana kita bersyukur? Ketika kita berbicara dengan masalah syukur ini,
Kenapa mesti dijelaskan sedemikian detail? Agar kita memahami betapa syukur ini adalah merupakan satu keharusan. Syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan satu keharusan. Artinya bahwa kita mesti bersyukur, mesti berterima kasih kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Walaupun kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ada kalanya itu secara langsung datang dari Allah, ada kalanya juga melalui yang lain. Kita mendapatkan rezeki, mendapatkan gaji dari perusahaan kita, walaupun itu adalah yang kita terima dari perusahaan kita, pada hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita. Pertanyaan yang kedua, kenapa kita bersyukur? Jawaban yang mudah adalah bahwa memang itu wajib, perintah Allah untuk bersyukur. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di dalam surat Ibrahim, itu adalah merupakan perintah yang hukumnya wajib untuk dilakukan. Walaupun pada dasarnya bagi Allah tidak ada pengaruhnya andaikan kita bersyukur atau tidak terhadap kenikmatan yang telah diberikan, bagi Allah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ketika seseorang bersyukur terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, tidak berarti bahwa Allah akan menjadi lebih kaya. Atau ketika Allah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, kemudian kita tidak bersyukur pun, bagi Allah tidak rugi. Hanya saja kerugian dan kebaikannya kembali kepada kita. Maka di sanalah kita wajib untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga pertanyaannya adalah, kepada siapa perintah untuk bersyukur ini? Pada kita sebagai orang mukallaf, sebagai hamba Allah yang telah diberikan kenikmatan, kepada kita yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin binatang untuk diperintahkan untuk bersyukur, karena binatang bukan termasuk kategori mukallaf. Kita sebagai makhluk yang berakal, yang kategorinya adalah mukallaf, kita diperintahkan untuk bersyukur. Lalu dengan cara apa kita bersyukur terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah? Pertanyaan yang keempat ini, banyak orang yang mempunyai niat untuk melakukan syukur terhadap Allah, namun pada prakteknya seringkali salah dalam penerapannya. Seringkali seseorang diberikan anugerah oleh Allah dengan niat kemudian bersyukur terhadap nikmat Allah, pada kenyataannya mereka melakukan tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara dalam sekeliling kita, misalnya seseorang niat untuk tasyakur terhadap nikmat Allah, apakah tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan, ataukah tasyakuran walimatul khitan,
atau tasyakuran walimatul urus, pernikahan, atau tasyakuran yang lain, kesuksesan dan sebagainya. Niatnya untuk bersyukur, namun pada prakteknya di dalamnya mengandung kekufuran. Karena itu syukur dalam hal ini tidak hanya syukur dalam artian perbuatan, akan tetapi harus mengandung 3 komponen. Yang pertama, syukur dalam hati kita. Yakin bahwa anugerah yang diberikan adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Kemudian syukur melalui lisan kita. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Ketiga komponen itu harus sejalan. Ketiga komponen itu harus sama-sama merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah memberikan anugerah kenikmatan itu. Sehingga jangan sampai orang punya niat bersyukur, di dalamnya kemudian dicampur dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, antara lain dengan melakukan perbuatan judi, melakukan perbuatan yang memabukkan, disertai dengan dansa-dansa dan sebagainya. Niatnya bersyukur, pada prakteknya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dalam artian di sini bahwa bersyukur terhadap Allah, baik hati, lisan maupun perbuatan, harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu kita sebagai hamba Allah mesti melihat terhadap kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sehingga insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, yang pada akhirnya kenikmatan itu akan kembali kepada diri kita, sehingga kita menjadi pribadi atau orang-orang yang soleh, yang selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.